بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير التاسع ya min tafasir ahli sunnati wal jamaah al-musamma bi irsyadil aqli salim ila mazaya al-kitabil karim lil imami Abi Su'ud ya atau kadzalika ma yusamma bi tafsir Abi Su'ud ya. Baik. Jadi kita masuk tafsir ke-9 ya, tafsir ahli sunnah yang dikenal dengan tafsir Abi Su'ud. Qala Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. At-ta'rifu bi muallifi hadha at-tafsir. At-ta'rifu bi muallifi hadha at-tafsir. Ya, man huwa al-Imam Abu Su'ud rahimahullah taala. Faqal muallifu hadha at-tafsir huwa Abu Su'ud. Ya Muhammad ibn Mustafa al-Imadi al-Hanafi. Al-Maulud fi sanati 93 wa 800 min al-Hijrah bi qaryah qaribah min al-Qustantiniyah ya wa huwa min baitin urifa ahluhu bil ilmi wal fadli. Baik. Idzan ismuhu Muhammad ibn Muhammad ya, namanya Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad dan beliau punya kunyah Abu Su'ud ya. Dan Abu Su'ud ini kunyah atau laqab wallahu alam. Jadi beliau dikenal sebagai Abu Su'ud dengan nama Muhammad ibn Muhammad ya, ibn Mustafa al-Imadi al-Hanafi. Mazhabnya adalah Hanafi, lahir pada abad ke-9 Hijriah ya. Lahir pada abad ke-9 Hijriah tahun 893 Hijriah. Jadi min ulama'il qarni at-tasi'. Ya, min ulama'il qarni at-tasi' au rubbama tufiya ya, tufiya ba'da al-mi'ah al-ashirah. Idzan min ulama'il qarni al-ashir ya, min ulama'il qarni al-ashir. Jadi beliau lahir pada abad ke-9 Hijriah dan wafatnya pada abad ke-10 Hijriah. Ya, lahir tepatnya tahun 893. Bi qaryah qaribah min al-Qustantiniyah. Nah, beliau lahir di suatu desa dekat dengan kota Konstantinopel ya. Apa namanya, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu ya. Atau tahun ini ya, betul. Tahun ini sudah dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah ya. Baik. Wa huwa min baitin urifa ahluhu bil ilmi wal fadli hatta qala ba'dhum fihi tarabba fi hijril ilmi hatta rabiya wartada'a sadil fadli ila antara ra'a wa hubba ya. Wala ila antara ra'a wa hubba. Nah, wala zala yakhdumul ulum asy-syarifah hatta rahaba ba'ahu wa amtadda sa'iduhu wa ishtadda ittisa'uhu. Nah, ini ungkapan untuk menunjukkan tingkatan tingginya ilmu dari Imam Abu Su'ud ya, dan keluarga beliau yang merupakan keluarga ilmu ya. Jadi keluarganya dikenal sebagai keluarga yang berilmu dan memiliki keutamaan. Sampai ada yang mengatakan tarabba fi hijri ilmi hatta rabba ya. Jadi beliau ini dididik di di kamar ilmu ya, sampai dewasa. Warta doa, lalu kemudian disusui dengan susu keutamaan, maksudnya dari seorang ibu yang memiliki kemuliaan ya, ila antara wa hubba ya, sampai dewasa dan dicintai. Walazala yakhdumul ulum, keluarganya ini senantiasa berkhidmat kepada ilmu-ilmu syarifah, ilmu-ilmu yang mulia, hatta rahaba ba'uhu, sampai kemudian ya itu menjadi atau citranya menjadi terkenal, wamtadda sa'iduhu, dan kemudian tersebarlah ya tingkatan kualitas ilmunya tadi, wastadda ittisa'u. Istadda ittisa'u dan ishtahara ya, sampai menjadi keluarga yang terkenal. Apakah keluarga beliau secara umum atau beliau sendiri secara khusus ya sebagai ulama besar, Imam Muhammad ibn Muhammad Abu Su'ud al-Imadi al-Hanafi. Qara'a katsiran min kutubil ilmi ala walidihi. Nah, pertama guru beliau adalah ayahnya sendiri ya, banyak membaca kitab-kitab ilmu kepada ayahnya. Wa tatalammadza li katsirin min jullatil ulama. Lalu kemudian banyak belajar kepada ulama yang lain, fastafada minhum ilman jamma. Tapi beliau mengambil faedah dari para ulama yang banyak itu, ilmu yang sangat luas ya. Tsumma tarat sam'atuhu aw sum'atuhu. Sampai akhirnya nama beliau dikenal ya, banyak yang sudah mengenal Imam Abu Su'ud ini. Wa fadat syuhratuhu. Ya, dan terkenalannya ini semakin memuncak ya. Wa adu masaituhu wa tawalla tadris fi katsirin minal madaris turkiyah. Dan akhirnya beliau juga aktivitasnya ya, selain terkenal sebagai seorang ulama besar, beliau beraktivitas sebagai seorang dosen ya, sebagai seorang guru
pada universitas-universitas yang ada di Turki. Ya, karena beliau kan dekatnya tadi tinggal di dekat Konstantinopel, jadi wilayah Turki ya. Tsumma qallada qada'a bi Rausah. Ya, tsumma nukila ila qada'il Konstantinia. Lalu beliau kemudian setelah mengajar diminta menjadi hakim ya qadhi di wilayah namanya Rausah. Ya, lalu kemudian berpindah juga menjadi qadhi di kota Konstantinopel itu sendiri, ibu kota dari Daulah Utsmaniyah. Tsumma nukila ila qada' wilayatil Askar. Lalu kemudian juga diminta menjadi qadhi wilayatul Askar, ya di wilayah Al-Askar, kemudian Asgar ya dalam bahasa Turki wilayah Askar, dan juga fi wilayatir Rum Ilya ya, dan kemudian di wilayah Rum Ilya. Wadama ala qada'iha muddah tamani sinin, dan beliau tetap menjadi hakim ya selama 8 tahun lamanya, berpindah-pindah tadi. Tsumma tawalla amral fatwa ba'da dzalik. Lalu kemudian diminta menjadi mufti ya, menjadi mufti negara. Faqama biha khairu qiyamin ba'da an intaraba amruha bintiqaliha min yadi ilayat. Dan akhirnya beliau ya sebagai seorang mufti ini tadi menjalankan tugasnya dengan baik ba'da intaraba ya. Namun tadi karena gunjang-ganjing politik kemudian beliau pun berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Artinya berpindah jabatannya dan seterusnya. Wa kana dzalika sanata isnaini wa khamsin wa tis'imi'atin minal hijrah. Ya, kejadian ini tadi di mana beliau kemudian mengalami masa kesulitan ya karena masalah politik ini berlaku pada atau beliau juga menjadi mufti pada tahun 952 Hijriah. Berarti umur beliau ketika menjadi mufti ini sekitar 52 ditambah 7 ya, sekitar 59 tahun belum menjadi mufti negara. Wa makatha fi mansibil ifta nahwan min 30 sanah. Ya, beliau menjadi mufti bagi negara, bagi Daulah Utsmaniyah itu sekitar kurang lebih selama 30 tahun. Ya, azhara fiha ad-diqqa ilmiyah at-tammah. Nah, saat beliau menjadi mufti, beliau banyak sekali berfatwa ya dengan analisa ilmiahnya yang sangat sempurna. Wal bara'ah fil fatwa wa tafannun fiha. Dan kecerdasannya dalam mengeluarkan fatwa atas masalah-masalah yang dihadapi. Ya, wa qad dzakaru anhu annahu kana yaktubu, ya para ulama telah menyebutkan tentang Imam Abu Su'ud itu bahwa beliau ini kana yaktubu jawab al-fatwa ala minwal ma yaktubuhu as-sa'il min al-khitabi ya fa in kana su'al manzuman kana al-jawab manzuman kadzalik. Nah, ini saking hebatnya Imam Abu Su'ud ya. Jadi beliau itu diceritakan kalau menjawab fatwa, kalau beliau kemudian ditanya dalam wujud fatwa tertulis gitu ya, maka beliau akan menjawab semisal dengan apa yang difatwakan. Kalau pertanyaan fatwa itu wujudnya manzum, wujudnya dalam bentuk syair, jadi kalau pertanyaannya itu syair gitu ya, kebetulan yang nanya mungkin soal syair gitu, maka beliau akan menjawabnya juga dengan syair. Jadi kalau pertanyaannya syair, dijawab dengan syair. Kalau pertanyaannya prosa atau nasr, dijawab dengan nasr. Nah, itu kecerdasannya Imam Abu Su'ud Muhammad ibn Muhammad al-Imadi rahimahullah ta'ala. Mal ittifaq bainahuma fil wadni wal qafiyah. Nah, bahkan kemudian kalau wujudnya itu adalah syair, ya, syairnya itu tetap sama wazan dan qafiyahnya itu sebagaimana pertanyaan. Jadi beliau bisa meneruskan ya jawaban fatwa itu dari pertanyaan yang wujudnya syair dengan wazan atau qafiyah yang sama. Ya, wazan itu maksudnya dengan ilmu arud itu ya. Jadi ilmu arud itu seperti lagu yang kemudian nadanya itu sama. Nah, sedangkan qafiyah itu ya terkait dengan penggunaan atau pemilihan katanya. Wa in kana su'alu nasron, tapi kalau pertanyaannya itu ada dalam wujud nasr, bukan syair, tapi nasr ini wujudnya musyajja'an, ya, dalam wujud nasr yang bersajak, kanal jawab mithluhu. Ya, jawabannya pun seperti itu. Ya, wa in kana bi lughatil Arab, fal jawab bi lughatil Arab, ya. Nah, kalau kemudian pertanyaan yang dengan bahasa Arab, beliau jawab juga dengan bahasa Arab. Wa in kana bi lughatit Turk, fal jawabu bi lughatit Turk. Jadi beliau juga menguasai bahasa Turki ya. Jadi kalau pakai bahasa Turki pertanyaannya, jawabnya juga pakai bahasa Turki. Wa hakadha mimma yashhadu lirrajuli ya bi sa'ati ufuqihi wa ghazarati madatihi. Nah, beginilah ya para ulama memberikan kesaksian atas keluasan ilmunya, ya, keluasan pemahaman ilmunya. Walau pada qara'na fi tarjamati syai'an minal istifta wal fatwa fawajadna sadaqa maqila anhu fi dzalika. Dan kata Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala ya, beliau telah membaca di dalam biografi dari Imam Abu Su'ud ya adanya fatwa-fatwa beliau yang wujudnya seperti yang tadi diceritakan ya.
Kalau pertanyaannya nazam, maka jawabannya nazam. Kalau pertanyaannya nasr, maka jawabannya nasr. Kalau pertanyaannya bahasa Arab, jawabannya bahasa Arab. Kalau pertanyaannya bahasa Turki, jawabannya bahasa Turki. Dan itu dibuktikan langsung oleh Syekh Az-Zahabi dalam membaca contoh-contoh fatwa yang ditulis dalam biografi beliau. Fawajadna shadaqa maqila, ya. Kami dapati benar apa yang disampaikan. Wa kana rahimahullahu taala kama qila anhu, ya, minal ladzi qa'adu, ya, minal fadaili wal ma'arif ala sinamiha wa gharibiha wa sarat bi dzikri rukban fi masyarikil ardi wa magharibiha. Dan Imam Abu Su'ud ini seperti yang banyak dikatakan bahwa banyak orang, ya, qa'adu, banyak orang yang menyaksikan langsung, ya, bagaimana keutamaan dan keluasan ilmu dari Imam Abu Su'ud ini, ya, ala sinamiha wa gharibiha, ya, bagi mereka yang dekat ataupun jauh dari beliau, ya, wasarat bi dzikri rukban. Nah, kemudian keutamaannya, keterkenalannya dalam ilmu itu disampaikan, ya, banyak pengelana yang datang ke tempatnya lalu kemudian kembali ke wilayah masing-masing, min fi masyarikil ardi wa magharibiha, ya, dari berbagai penjuru timur dan barat. Walau pada hadza qasaba sabab baina aqrani. Nah, karena itulah, ya, beliau, ya, mendapatkan, ya, keutamaan yang lebih daripada ulama-ulama sezaman beliau, gitu, ya. Walam yaqdir ahadun an yujarihi fi maidani. Tidak ada satupun orang yang bisa menyamainya dalam keilmuan, ya. Walau kadakana istighaluhu bit tadris wa tanaqulihi baina katsirin minal madarisi wa tawallihi lil qada'i tsumma fatwa sababan a'iqan lahu anit tafarrughi wat tasnifi wat ta'lim. Nah, jadi juga, ya, kenapa beliau memiliki banyak karya? Nah, di antaranya kesibukan beliau karena mengajar, kemudian berpindah-pindahnya dalam kesibukan mengajarnya di antara banyak universitas, ya, kemudian kesibukannya menjadi qadhi dan juga mufti. Inilah semua yang menjadi sebab beliau kemudian banyak memiliki waktu, ya, sababan a'iqan lahu anit tafarruq, ya, memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk menulis dan menciptakan suatu karya. Walakinnau ikhtalasa fursan min waqtihi. Kebalikannya, maaf nih, keliru saya. Jadi karena kesibukannya ini tadi, ya, sababan a'iqan. Sababan a'iqan itu maksudnya sebab terhalanginya, maaf saya keliru. Jadi karena beliau itu banyak mengajar, ya, kemudian menjadi qadhi dan mufti, sababan a'iqan. Ini yang menjadi sebab terhalanginya beliau dari kesempatan untuk banyak menulis karya. Hanya saja beliau kemudian ikhtalasa furusan, mencuri kesempatan, ya. Ini maksud mencuri itu maksudnya di tengah kesibukannya ini beliau tetap kemudian menyediakan waktu untuk fasarafaha ila kitabatut tafsir, ya. Menyediakan waktu untuk beliau kemudian bisa menulis kitab tafsir secara langsung. Fa akhraja linnas, ya, kitabahul ladzi nahnu bisadadihi kama annahu kataba ba'dul hawashi ala tafsiril kasyaf, ya. Dan akhirnya beliau berhasil menulis kitab tafsir yang nanti akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi, dan bahkan beliau juga menulis hawashi, ya, syarah ringkas, ya. Hawashi itu syarah ringkas atau catatan ringkas atas tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Ya, wa kataba hasyiyatan 'alal inayah min awwali kitabil bai'i minal hidayah. Kemudian beliau juga menulis hasyiyah, ya, ikhwan, ya. Menulis hasyiyah atau syarah ringkas atas kitab Al-Inayah. Al-Inayah Syarhil Hidayah, ya. Al-Inayah ini karya, saya lupa karya siapa, ya, ulama Hanafi, ya. Karya ulama Hanafi yang merupakan syarah dari kitab Al-Hidayah. Al-Hidayah itu karya Imam Burhanuddin Al-Marghinani, ya. Al-Hidayah Syarhu Bidayatil Mubtadi atau Al-Hidayah Syarhul Bidayah. Ini salah satu kitab fikih dalam mazhab Hanafi yang merupakan mukhtasarnya, ya. Jadi kalau di Syafi'i itu seperti matan takribnya lah. Kitab Al-Bidayah disyarah oleh Imam Al-Bidayah itu karya Imam Al-Marghinani. Kemudian beliau mensyarahnya sendiri menjadi Al-Hidayah, lalu kemudian disyarah lagi oleh siapa, saya lupa. Al-Inayah ini kalau tidak salah Imam Al-Inayah ini termasuk ulama Imam Badruddin Al-Aini kalau tidak salah, ya, yang mensyarah kitab Al-Hidayah. Nah, beliau Imam Abu Su'ud memiliki hasyiyah atas kitab Al-Inayah ini tadi. Jadi hidayah itu disyarah bidayah, ya, disyarah menjadi hidayah, hidayah disyarah menjadi inayah, inayah disyarah menjadi hasyiyah Abi Su'ud. Jadi ini hasyiyah Abi Su'ud ini syarah keempat, ya, dari kitab Bidayatul Mubtadi dalam fikih mazhab Hanafi.
Nah, ini karya beliau ya. Wa ala jumlah faqad jama'a shahibuna bainal ilmi wal adab. Nah, kata Syekh Az-Zahabi yang ala kulli hal ya secara umum Imam Abu Suud ini ya telah mengumpulkan dalam dirinya suatu ilmu yang tinggi dan juga adab yang mulia. Fa bainama narahu mujawwadan fi ma katabahu wa allafahu min kutubil ilm. Di samping itu beliau pun juga sangat indah sekali mujawwad ya. Sangat bagus sekali dalam menulis karya-karyanya ya dari ilmu-ilmu yang beliau tulis. Narahu mubdi'an ghayatul ibda'. Ya, sangat indah apa yang beliau tulis. Fima aktsaru anhu min mansurin wa mantum. Ya, sebagaimana tulisannya ini juga dipengaruhi dengan dipengaruhi dengan kualitas ya penulisan yang berwujud mansur ataupun mantum. Mansur itu artinya nasr, lawan dari syair ataupun karya-karya yang berwujud syair atau mantum. Wala azunnu anna sahibahu alladhi rasahu ba'da wafati qad taghala fi sana'i aw istaqta fi risa. Ya, dan Syekh Az-Zahabi menilai ya, menurut saya ada satu syair yang itu berisikan kedukaan karena meninggalnya Abu Suud itu tidaklah termasuk syair yang berlebihan gitu ya. Atau la azunnu anna sahibahu alladhi rasahu ba'da wafati qad taghala ya. Aku mengira itu tidak sampai berlebihan lah kalau ada seseorang yang membuat satu syair risa ya ikhwan. Syair risa itu maksudnya adalah syair untuk mengungkapkan kesedihan ya karena meninggalnya seseorang. Jadi ada seorang syair itu membuat satu syair yang memuji Imam Abu Suud ketika beliau meninggal. Haitsu yaqulu fi martiyatihi tawilah, di mana orang tersebut membuat ya syair yang berisi tentang kedukaannya kepada meninggalnya Imam Abu Suud. Mal ilmu illa ma hawat haqiqatan wa ulumu ghairika fil wara kasarabid. Wah, ini syair pujian yang kata Syekh Az-Zahabi ya tidak berlebihan lah gitu ya, walaupun isinya sangat luar biasa ya. Mal ilmu illa ma hawaita haqiqatan ya. Jadi kata si penyair ini, tidaklah engkau itu memiliki ilmu kecuali engkau telah mengetahui semua hakikat ilmu itu gitu ya. Semua hawaita. Engkau wahai Abu Suud telah mengetahui semua hakikat dari ilmu-ilmu syariat. Wa ulumu ghairika fil wara. Adapun ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu selain dirimu yaitu ilmu-ilmu para ulama selain Imam Abu Suud, kata sang penyair ini fil waro ya di tengah manusia itu layaknya seperti kasarob ya. Mana sarab ya kawan? Kasarobin. Mana sarab? Tanya Arif, mana sarab? Fata Morgana. Nah, Fata Morgana. Fata Morgana itu hakiki atau khayali? Nah, ya kawan. Fata Morgana itu hakiki atau khayali? Sesuatu yang memang ada atau tidak ada? Khayali. Tidak ada, Sir. Nah, jadi penyair ini mengatakan, ya ini nggak disebut siapa penyairnya nih ya, ini nggak disebut oleh Syekh Az-Zahabi. Jadi penyair ini mengatakan ilmunya Abu Suud itu ya mencakup semua ilmu yang hakikatnya memang ada, gitu, faktanya ada, gitu ya. Adapun ilmu selain Abu Suud itu dianggap seperti fata morgana yang nggak ada faktanya, cuma khayalan saja. Nah, jadi kata Syekh Az-Zahabi ya inilah syair yang ya menurut beliau ini tidak terlalu berlebihan lah, karena memang sejalan dengan kualitas keilmuan dari sang yang dimaksud dalam syair ini. Saya menilai dalam Ustaz. Ya, seperti fata morgana. Nah, ilmu selainnya seperti fata morgana, sedangkan ilmunya itu gitu ya. Jadi kalian kalau ingin memuji, misalnya kalian mengenal seorang yang ilmunya luar biasa, kalian takjub sekali gitu ya. Ini hafalkan syair ini ya. Hafalkan syair ini, sampaikan gitu. Baik. Inilah Imam Abu Suud Muhammad ibn Muhammad al-Imadi rahimahullah ta'ala. Tufiya rahimahullah di Madinatul Konstantinia. Nah, beliau meninggal ya di kota Konstantinopel. Wadu fina bijiwari Abi Ayyub al-Ansari. Nah, beliau kemudian dimakamkan di dekat makamnya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub al-Ansari ya. Ini Abu Ayyub al-Ansari adalah sahabat yang berwasiat ketika beliau meninggal akan dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel ya pada masa Bani Umayyah ya. Dan beliau dimakamkan di sana, termasuk Imam Abu Suud ini. Wadzalika fi awaili Jumadil Ula sanata isnataini wa tamanin wa tis'imi'ah minal hijrah. Nah, beliau wafat pada tahun 982 ya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Baik, kira-kira berapa umurnya ikhwan? Ini cukup panjang juga umur Imam Abu Suud ini ya. Beliau tadi lahir tahun 893 ya. 893 berarti ditambah 82. 7 tambah 82 berapa? 89 ya. Jadi umur Imam Abu Suud Muhammad ibn Muhammad al-Imadi ini
ya Muhammad ibn Mustafa al-Imadi al-Hanafi itu sekitar 89 tahun, umur yang luar biasa, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini biografi singkat dari Imam Abu Su'ud rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk kepada at-ta'rif bihadat tafsir ya wa tariqatu muallifihi. Nah, terkait dengan profil kitab tafsirnya ya, Irsyadul Aqli Salim ila mazaya kitab ila mazaya kitabil karim. Ya. Irsyadul Aqli Salim ila mazaya al-kitabi al-karim. Ya. Karya Imam Abu Su'ud, dan bagaimana manhaj atau tariqah yang digunakan oleh Imam Abu Su'ud dalam menulis tafsirnya. Qulna, ya, kata Syekh Az-Zahabi, kita tadi sudah katakan inna sahiba hadzal tafsir syughlun katsir, ya, syaghala katsiran bitadris wal qada wal fatwa. Tadi kita sebutkan bahwa Imam Abu Su'ud ini disibukkan ya dalam hidupnya dengan berbagai macam aktivitas mengajar sebagai qadhi dan juga sebagai mufti. Ya. Walakinau ikhtalasa kurson, ya, tapi beliau bisa menyediakan atau bisa mengambil waktu, kesempatan min waktihi untuk Allah fiha kitabahu fit tafsir, ya, untuk menyusun karya dalam bidang tafsir. Qulna hadza fi masabaq. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya, kata Syekh tadi. Wal mu'allif nafsuhu yuqarriru hadza fi muqaddimati tafsir. Dan inilah yang diakui oleh sang mu'allif sendiri. Jadi sang imam sendiri, Abu Su'ud, mengakui ya beliau ini seorangnya sangat sibuk sekali ya, sibuk mengajar, sibuk berfatwa, sibuk memutuskan perkara di antara manusia sebagai qadhi gitu ya. Dan akhirnya beliau mencari-cari waktu untuk bisa mengarang karya tafsir. Ya, walam yu'raf annahu akhraja tafsir lin-nas duf'atan wahidah. Dan tidak diketahui ya, atau tidak diriwayatkan beliau ini menulis tafsirnya itu sekali tulis lalu diinformasikan gitu ya. Jadi beliau bisa jadi menulisnya itu ya di tengah-tengah kesibukannya. Gitu. Jadi tidak langsung menulis habis, baru kemudian beliau informasikan fokus untuk menulis. Jadi di tengah kesibukannya beliau menulis. Bazakaru anna ibtada fihi, ya, di mana beliau bercerita ya saat memulainya, falamma wasala ila akhir surat as-sad aradalahu min asy-syawaghili ma ja'alahu yaqif fi tafsirihi inda hadzal had. Di mana beliau ketika menafsirkan Al-Qur'an sampai pada surat Sad, ya beliau bercerita kalau beliau kemudian disibukkan dengan banyak hal hingga berhenti dari penulisan tafsir ini sampai surat Sad ya. Fabayyadha ya ma kutiba fi Sya'ban sanata 73 wa 900 min al-hijrah. Nah, lantas selesailah ya. Artinya fabiyyadha itu selesai. Artinya putih itu kan selesai. Jadi selesailah karya tafsir beliau ini kemudian pada tahun 973 Hijriah. Nah, kalau tadi kita lihat wafatnya 982 ya, berarti beliau menyelesaikan karya tafsirnya ini di saat hidupnya pada tahun 973, kurang lebih 9 tahun sebelum meninggal ya. Jadi di umur berapa ya, Ikhwan? Tadi 89. Berarti beliau ini menyelesaikan tafsirnya di umur 80 tahun ya. Jadi beliau selesai menulis tafsir di umur 80 tahun 973 Hijriah. Tsumma arsalahu ilal babil ali. Ya, lalu beliau kemudian mengirim karyanya ini kepada Al-Babil Ali. Ini mungkin percetakan pada masa itu ya, atau nasakh. Fatalaqahu Sultan Sulaiman Khan ya. Nah, fatalaqahu Sultan Sulaiman Khan. Ini Sulaiman Khan ini siapa? Apa maksudnya Sulaiman Al-Qanuni ya, sultan dari Daulah Utsmaniyah. Dan akhirnya karya beliau ini ya dibaca, dipelajari oleh Sultan Sulaiman Khan ya. Bi husnil qabul, dan diterima dengan cara yang baik. Wa an'ama alaihi bima an'am, dan akhirnya beliau berterima kasih ya, diberikan hadiah kepadanya atas karya tafsirnya ini. Wa zada fi wazifatihi kulli yaumin 500 dirham, dan akhirnya ditambahlah gaji dari Imam Abu Su'ud ini karena usaha menulis tafsirnya itu setiap harinya itu sebanyak 500 dirham gitu ya. Jadi ini bentuk bentuk in'am atau bentuk syukurnya dari seorang Sultan Sulaiman terhadap hasil jerih upaya Imam Abu Su'ud ya. Setiap hari dikasih gaji sebanyak 500 dirham. Nah, itulah ya bagaimana ulama dulu itu dihargai jasanya ya ikhwan ya oleh seorang sultan. Nah, penguasa sangat betul-betul menghargai para ulama saat itu sampai dipenuhi semua kebutuhannya. 500 dirham sehari itu berapa rupiah ya ikhwan? 1 dirham itu sama berapa rupiah? Ada tahu nggak 1 dirham berapa rupiah? Hah? 1 dirham itu kurang lebih sekitar 80.000 rupiah ya, kalau kita konversikan ke rupiah. Berarti kalau 500 dirham berapa rupiah? Kalau 1 dirhamnya 80.000. Ya, Ikhwan. 40 juta. 40 juta ya.
Jadi beliau itu gajinya setiap hari 40 juta rupiah loh, setiap hari ya. Dari Sultan Sulaiman Khan ya. Nah, itu 40 juta berarti sebulannya berapa? Kali 30. 40 kali 30 berapa? Hah? 1,2 miliar ya. Jadi gajinya Imam Abu Saud itu 1,2 miliar rupiah. Luar biasa ya. Nah, inilah Imam Abu Saud rahimahullah taala. Ya. Baik. Nah, jadi ini bentuk apa namanya atau gini ya, ini tsumma tayassara ba'da zalika ismamahu ya. Atau gini ya, mungkin belum selesai ya. Ini karena setelah itu baru belum menyelesaikan. Ini pas ketika beliau menafsirkan sampai surah Shad ya. Itu pada tahun 973 itu beliau belum selesai tapi sudah diberi penghargaan yang besar ini. Baru kemudian beliau sempurnakan fa'atamahu ba'da sana. Lalu beliau baru bisa menyelesaikannya 1 tahun setelahnya. Berarti tafsir Irsyadul Aqli Salim ini baru selesai pada tahun 974 ya. Ini tadi kita keliru nih. 974 baru selesai ya. Dan setelah selesai tumarsalo ila sultan sanian ba'da itmami. Lalu kemudian diserahkan yang sempurnanya kepada Sultan Sulaiman Khan ya. Faqabalahu sultan bimazidi lutfi wa it'ami wa zada fi wazifati maratat ukhra ya. Akhirnya beliau ditambah lagi gajinya. Itu enggak disebutkan berapa gajinya. Jadi pertama diserahkan tafsirnya dari Al-Baqarah sampai surat Shad, 1 tahun selanjutnya diselesaikan dari surat Shad sampai surah An-Nas ya. Jadi 2 kali ditulis oleh beliau ya. Wal haq anna hadza tafsir ghayah fi babihi. Nah, Syazani memberikan penilaian ya. Dan benar memang tafsir ini ghayah fi babi, sangat luar biasa pada babnya. Nanti bab apa itu nanti dijelaskan ya. Wa nihaya fi husni sawhi wa jamali ta'bir ya, dan sangat sempurna ya, kesempurnaan takbirnya itu sangat bagus sekali ya. Nihaya itu kan artinya sangat tinggi sekali ya. Kasyafa fihi sahibuhu an asraril balagha al-Qur'aniyah. Dalam tafsirnya ini Imam Abu Su'ud yang menjelaskan rahasia-rahasia kesusastraan Al-Qur'an ya, balagha Al-Qur'an. Di malam yasbiqu ahad ilaihi, yang mana hal itu tidak pernah ditulis oleh ulama sebelumnya. Wa min ajli dzalika za'at ya, wa min ajli dzalika za'at syuhratu hadza tafsir bain ahli ilmi. Nah, pada dasar inilah tafsir Abu Su'ud ini kemudian terkenal ya di antara para ulama pada masanya ataupun setelahnya. Wa syahidalahu katsirun minal ulama bi annahu khairu ma kutiba fi tafsir. Sampai ada banyak yang memberikan kesaksian bahwa tafsir Abu Su'ud ini adalah tafsir yang paling baik ya di antara kitab-kitab tafsir yang ada. Fasahibu, nah misalnya seperti pengarang kitab Al-Iqdul Mandum fi Dzikri Afadilir Rum ya. Ini kitab biografi kayaknya ya. Kitab biografi tentang ulama-ulama yang berasal dari Romawi. Yaqulu anhu fi kitabihi. Ya, beliau berkata dalam kitabnya wa qad utiya fihi bima lam tusmah bihil azman ya. Walam tuqra bihil azan. Jadi Imam Abu Su'ud ini, kata si pengarang kitab Al-Aqdul Mandun, beliau telah diberikan ya di dalam tafsirnya ini suatu hal yang lam tusma bihil azman ya, suatu hal yang tidak pernah ada pada zaman-zaman sebelumnya. Walam tuqra bihil azan, yang belum pernah didengarkan oleh telinga sebelumnya gitu ya. Artinya ini kitab tafsir yang luar biasa lah ya, tidak ada yang mendahuluinya dari sisi keutamaannya. Fasaddaqal masalus sa'ir ya, dan telah benar suatu perumpamaan yang terkenal, kam taraka al-awwalu lil akhir ya. Berapa banyak kemuliaan yang telah ditinggalkan generasi yang pertama untuk disempurnakan oleh generasi yang akan datang kemudian gitu ya. Jadi ini menunjukkan ya generasi yang akan datang tetap dianggap bisa menyempurnakan apa yang datang lebih awal. Baik, ini pengarang kitab Al-Iqdul Mandum. Wa sahibul fawaid al-bahiyah fi tarajumil Hanafiyah. Nah, ini kitab biografi ulama Hanafi ya. Nah, itu dalam kitab fawaid bahiyah dikatakan yaqul wa qad tala'tu tafsirahu wa tafaqtu bihi. Aku telah membaca tafsirnya dan banyak mengambil manfaat. Wa huwa tafsirun hasan laisa bil tawilil mumil wala bil qasiril mufil. Ini adalah tafsir yang sangat bagus, ya tidak terlalu panjang bertele-tele tapi juga tidak terlalu pendek dan akhirnya tidak banyak memberi manfaat ya. Tidak seperti itu ya. Mutabamminun laqaif wa nukat. Isinya banyak laqaif, hal-hal yang sangat indah ya, wa nukat ya. Nukat itu ya hal-hal yang sangat bermanfaat. Wa mustamilu ala fawaid wa isyarat, yang juga dipenuhi dengan banyak faedah dan isyarat-isyarat tafsir ya. Wa naqala an sahibil kashfi annahu qala. Nah, kemudian pengarang kitab Al-Kashf ya berkata annahu qala intasharat nusaquhu fil aqtar.
Jadi manuskrip yang dinasakh ya, atau salinan-salinan. Nasakh di sini salinan-salinan dari tafsir Abu Su'ud itu tersebar di berbagai wilayah. Wa qalahu talaqi ya bil qabul minal fuhul kibar. Dan kemudian banyak dikaji ya atau diterima secara baik oleh para ulama-ulama besar. Ya, li husni sabqihi ya, karena sangat bagusnya dalam penulisan. Sabq itu kan rangkaian-rangkaian katanya. Ya, wasidqi ta'birihi, dan juga karena keindahan ungkapannya. Fasara yuqalu lahu khatibul mufassirin. Nah, karena itulah Imam Abu Su'ud kemudian digelari sebagai khatibul mufassirin. Jadi ahli khutbahnya para ahli tafsir gitu ya. Ahli khutbahnya atau pengkhutbahnya para ahli tafsir. Wa minal ma'lum anna tafsira ahadin siwahu badal kasyaf wal qadi lam yablugh ila ma balaghahu min rutbatil ittiba ya. Dan kemudian telah banyak diketahui bahwa tafsirnya ini ya, anna tafsir ahadin siwahu ya ba'dal kasyf wal qadi ya, bahwa tidak ada tafsir setelah tafsir Abu Su'ud ya dalam bidang ilmu balaghah setelah tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dan tafsir Al-Baydawi. Al-Qadi di sini masih Al-Baydawi ya, yang kemudian mencapai derajat dalam ilmu balaghah yang lebih daripada apa yang ditulis oleh Imam Abu Su'ud ini tadi ya. Jadi ini pengakuan dari beberapa ulama dalam kitab-kitab yang mereka tulis terkait dengan biografi Imam Abu Su'ud rahimahullah taala. Walam yakfar hadha tafsir ka ghairihi min at-tafasir bi kasratil hawashi wa ta'liqat ya allati tukshafu an muradihi aw tata'aqqabahu fi ba'd ma yaqul ya, walam yaqa tahta yadina syai'un min dzalik. Nah, tapi kata Syekh Az-Zahabi ya, kita tidak menemukan ya ikhwan terhadap tafsir ini dan sebagaimana tafsir-tafsir yang lainnya adanya yang menulis, tidak kita temukan ada seorang ulama yang menulis hawashi ya. Tidak kita temukan ada ulama yang menulis catatan-catatan atau syarah-syarah ringkas atau ta'liqat ya, catatan terhadap tafsir beliau yang menjelaskan kandungannya ya, au tata'aqqabahu fi ba'd ma yaqul, atau yang memberikan catatan atas sebagian tafsirnya. Ini kita tidak temukan untuk tafsir Abu Su'ud ini. Walam yaqa tahta yadina syai'un min dzalik ya, tidak ada satupun kitab yang menulis atau yang ditulis terkait dengan catatan atas tafsir ini. Ghairu annana najid, tapi kita dapati dalam kitab Kashfud Dunun ya, artinya kita dapati ada informasi yang disampaikan oleh Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfud Dunun, indal kalam an hada tafsir ya zikra ma kutiba alaihi min at-ta'liqat ya. Kita dapati dalam kitab Kashfud Dunun ada beberapa informasi bahwa para ulama ada yang menulis beberapa catatan terhadap tafsir Abu Su'ud ini. Nah, contohnya famin zalika, tapi karyanya masalahnya nggak ada gitu ya. Artinya diinformasikan saja tapi kitabnya nggak ditemukannya. Misalnya adalah Ta'liqatu Syekh Ahmad Ar-Rumi Al-Ahfari Al-Mutawaffa sanata 41 wa alfi min hijrah. Ya, yang mana beliau memberikan hasyiah terhadap tafsir Abu Su'ud ini, Imam Ar-Rumi Al-Ahfari tadi, min suratir Rum ila suratit Dukhan. Nah, ini ta'liqah yang diinformasikan oleh Haji Khalifah dalam kitab Kashfud Dunun. Ada juga diinformasikan adalah ta'liqah dari Syekh Radiyuddin Ibn Yusuf Al-Qudsi ya, Al-Laqaha ila qaribi minan nisfi, yang memberikan catatan kurang lebih setengah dari tafsir Abu Su'ud. Ya, wahdaha ilal maula As'ad ibn Sa'duddin ya hina dakhala Maqdis Zairan, yang dihadiahkan kepada Imam As'ad ibn Sa'duddin ya, ketika beliau yaitu Imam Radiyuddin tadi memasuki kota Baitul Maqdis ya, memasuki Baitul Maqdis sebagai penziarah. Wa kana da'buhu fiha naqlu kalamil allamataini, yang mana usaha beliau yaitu Radiyuddin tadi dalam hasyahnya atas kitab tafsir Abu Su'ud untuk menukilkan perkataan dari dua ulama Az-Zamakhsyari dan Al-Baydawi ya. Begitu juga dengan wa kalamu dzalikal fadil Abu Su'ud biqaulihi, di mana dia berkata qala al-kasyaf wa qala al-qadi wa qala al-mufti. Jadi yang dimaksud dengan qala al-kasyaf ini Zamakhsyari, wa qala al-qadi ini maksudnya adalah Al-Baydawi ya. Wa qala al-mufti ini maksudnya adalah Abu Su'ud ya. Tsumal muhakama fi ma bainahum. Lalu beliau kemudian ingin melakukan perbandingan atas tiga tafsir ini. Jadi Imam Radiyuddin Ibn Yusuf Al-Qudsi ini tadi ya, beliau mengumpulkan tiga kitab tafsir untuk diperbandingkan ya. Tafsir Al-Kasyaf, tafsir Al-Baydawi, dan tafsir tafsir Abu Su'ud ya, Irsyad Al-Aql As-Salim. Wa hadza ma dzakarahu sahibu Kashfud Dunun. Nah, inilah yang diinformasikan oleh pengarang kitab Kashfud Dunun.
Tapi yang jadi masalah kata Syadzali wala na'lamu ahadan kataba alaihi ghairu man dzakarahuma. Tapi yang jadi masalah kita tidak temukan ada ulama lain yang kemudian memberikan catatan atau menulis karya terkait dengan tafsir Abu Sud ini selain dua ulama ini tadi ya, selain Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rumi dan Asy-Syaikh Radiyuddin Ibn Yusuf Al-Qudusi. Jadi cuma diinformasikan ada dua ulama ini saja yang memberikan catatan terhadap tafsir Abu Sud ya. Kemudian ya Syekh Adzali mengatakan qara'tu muqaddimatal kitab li mu'allifihi. Nah, beliau akhirnya menganalisa nih ya, dimulai dari membaca muqaddimah dari kitab Irsyadul Aqli Salim karya Imam Abu Sud ini sendiri. Fawajadtuhu yutni katsiran ala tafsir Kasyaf wa Anwarit Tanzilil Baydawi. Nah, aku dapati kata Syekh Adzali bahwa Imam Abu Sud ini sangat memuji tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dan tafsir Anwarut Tanzil karya Imam Al-Baydawi yang tadi disebut oleh Radiyuddin ya sebagai Al-Qadi, Al-Kasyaf, Al-Qadi dan Al-Mufti ya. Wa yadhkuru annahu qara'ahuma qabla an yu'allifa tafsirahu. Dan Imam Abu Sud bercerita sebelum beliau menulis tafsirnya, beliau sudah selesai membaca dua kitab tafsir ini. Jadi beliau itu sudah selesai ya baca kitab tafsir Al-Kasyaf dan tafsir Al-Tanzil Al-Baydawi dan akhirnya beliau memuji kedua tafsir ini dan ingin menulis ya yang kemudian alamin wal hadza tafsir ya, menulis sebagaimana tafsir yang kaya dengan aspek balaghahnya ini. Tsumma yaqul, lalu beliau berkata, walau qad kana fi sawabiqil ayyam wa sawalifid duhuri wal a'wam ya awanun istighali bi mutala'atihima wa mumarasatihima. Dahulu beliau bercerita tentang sebelum menulis tafsirnya telah melewat waktu-waktu yang aku lalui, ya masa-masa yang aku lalui, tahun-tahun yang aku lalui, ya kesibukanku terhadap mutolaah dan mempelajari kitab Al-Kasyaf dan Anwarut Tanzil ini. Ya wa zaman intisabi limufawadatihima wa mudarasatihima. Dan sekarang ya tibalah masaku untuk kemudian mengkaji dua tafsir ini tadi, yaduru fi khuldi ala istimrar ya. Yang aku berharap yaduru fi khuldi ala istimrar ya ana alladhi wa atrafan nahar. Yang kemudian karyanya atau apa yang beliau lakukan ini akan beliau terus lakukan ya sepanjang hari untuk menyelesaikan tafsirnya berdasarkan referensi dari dua tafsir utama ini tadi. An unadzima duraru fawaidihima, yang aku akan susun kembali ya fawaid dari kedua tafsir ini fi sintin daqiq ya dengan bentuk yang sangat rinci. Wa urattibu duraru fawaidihima. Lalu aku tertibkan lagi ya. Ya sama ini faraid ya hal-hal yang menarik, yang unik dari kedua tafsir tadi ala tartibin anif ya dengan dengan membuat sistematika yang lebih baik, yang lebih bagus ya. Wa udhifu ilaihi, dan aku berikan tambahan-tambahan catatan di atas tafsir Az-Zamakhsyari dan tafsir Al-Baydawi ya. Ma alfaituhu fi tada'ifil kutubil fakhirah min jawahiril haqa'iq. Ya berdasarkan apa yang beliau ketahui ya dari berbagai macam kitab-kitab yang mulia ya yang isinya adalah jawahirul haqa'iq, berarti ilmu ya. Jadi beliau juga banyak menggunakan referensi yang lain di luar dua kitab tafsir ini. Wasadaqtuhu ya fi asdaqil ayali min zakhira min zawahirid daqa'iq. Wasadaqtu, sadaqa itu kan artinya aku pertemukan ya, dipertemukan karyanya ini dengan karya-karya lain ya, kitab-kitab lain yang juga berisikan banyak ilmu-ilmu yang sangat berharga. Wa asluku khilalaha bi tariqit tafsir. Nah, lalu ini beliau menjelaskan manhajnya ya, bagaimana beliau menulis tafsirnya ini dengan metode tafsir. Ya, tafsir itu ros'un itu kan juga artinya indah ya. Jadi menggunakan dengan metode yang sangat bagus lah, seperti Anik tadi. Ala nasakin aniqin wa uslubin badi ya, dengan pendekatan atau sistematika yang indah dan tata bahasa yang indah tadi ya. Ya hasbama taqtadihi jalalati sya'nit tanzil ya, yaitu sejalan ya dengan dengan kemuliaan dari tanzil, maksudnya Al-Qur'an ya. Kemuliaan Al-Qur'an itu sendiri yang akhirnya ditafsirkan dengan ungkapan-ungkapan yang juga indah. Wa yastada'ihi jazalata ya nuzumihi al-jalil, dan juga ya sesuai dengan sistematika ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri yang sangat indah ya. Masanaha lil fikril alili bil inayati rabbaniyah ya, yang mana akal yang rendah ini, akal yang lemah ini, al-alil ya, akal yang terbatas ini ya tentunya akan kemudian bisa terisikan dengan inayah rabbaniyah ya, dengan
informasi-informasi ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa samaha bihin nazar al-kalil bil hidayati subhaniyah. Lalu kemudian pemikiran akal manusia yang kalil, yang lemah ini juga akan terisi dengan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min awarif ma'arif tamtaddu ilaiha a'naqul himam min kulli mahirin labib. Yang itu diambil ya referensinya dari ilmu-ilmunya tadi, pengetahuannya tadi dari para a'naqul himam. Ya, dari para ini kiasan semua nih menggunakan istilah ya. Dari ilmu-ilmu min kulli mahir labib ya, ilmu-ilmu yang disusun oleh para ulama-ulama yang sebelumnya, ilmu-ilmu ulama-ulama terdahulu yang sangat mahir ya. Wa gharaib raghaibi tarnu ilaiha ahdaqul umam min kulli nahririn arif. Banyak sekali nih alfat gharibahnya ya. Gharaib raghaib. Gharaib gharib ya, gharib itu kan sesuatu yang gharib ya, sesuatu yang asing, yang unik ya. Waraghaib, raghib sesuatu yang sangat disenangi ya. Tarnu ilaiha ahdaqul umam, yang akan bisa ahdaq min kulli nahrin arif ya. Maksudnya bisa jadi yang akan memberikan cahaya, yang akan menerangi ya umat-umat yang membaca tafsir beliau ini tadi. Wa tahqiqat rasinah tafilu asaratil afham fi madahidil aqdam. Dan juga kemudian tafsir yang memberikan penjelasan yang rosinah ya, memberikan penjelasan yang sangat jelas untuk memudahkan kesulitan-kesulitan memahami ayat Al-Qur'an ya, fi madahidil aqdam ya, bagi mereka yang berusaha memahami Al-Qur'an. Wa tadqiqat matinah tuzil khataratil awham min khawatiril anam. Dan juga rincian-rincian yang sangat matin, yang sangat kuat, yang sangat jelas, yang akan tuzil, menghilangkan khataratil awham, yang menghilangkan kesamaran-kesamaran dalam memahami kesamaran-kesamaran dalam memahami Al-Quran di dalam pemikiran manusia. Fi ma'arif ya afkar tashtabihu fiha syu'un ya, di dalam ma'arif ma'rokah ya, pakai kiasan juga ya, di tengah peperangan pemikiran ya, tashtabihu fiha syu'un, yang banyak tashtabihu fiha syu'un itu banyak pemikiran-pemikiran yang saling menguatkan satu sama lain. Artinya ada istilah dalam tafsir ya, wa madarik anzar takhtalif fi hadzunun. Dan juga pemahaman-pemahaman para ulama yang saling bertentangan ya di dalam pemahaman tafsir. Artinya beliau juga menggunakan pendekatan muqaranatu at-tafsir ya. Baik, wa ubrizu min warai astaril kumun ya min daqaiqis sirril makhzun fi khazainil kitabil maknun ma tatma'innu ilaihi nufus wa tuqirru bihil uyun. Ya min khafayar rumuzi wa khabayal kunus nawiyan an usamihi inda tamamihi bi taufiqillahi wa it'amihi irsyadul aqlis salimi ila mazayal kitabil karimi. Nah, ini ungkapan beliau juga bersajak ya. Dan akhirnya beliau mengatakan, aku akan menjelaskan ubris wa udhir ya, akan aku jelaskan, akan aku tampakkan ya, akan aku tafsirkan ya min waro astaril kumun, dari belakang tabir kumun ini yang menutupi makna dari Al-Qur'an ya, min daqaiqis sirril makhzun ya, dari tafsir-tafsir atau rahasia-rahasia Al-Qur'an yang tersimpan ya, fi khazainil kitab, yang tersimpan di dalam berangkas-berangkas Al-Qur'an ya, yang itu terjaga dengan baik al-maknun. Ma tatma'innu ilaihi nufus, yang mana tafsir itu akan membuat jiwa-jiwa menjadi tenang, wa tuqirru bihi uyun ya, kemudian setiap jiwa merasa senang dengannya, min khafayar rumuzi wa khabayal kunus ya, dengan tafsir-tafsir yang menggunakan ya rumus ini, artinya ungkapan-ungkapan yang indah. Nah, akhirnya beliau mengatakan nawiyan ya, aku berniat setelah nanti selesai, artinya beliau membuat muqaddimah ini sebelum selesai ya, Pak ya. Beliau membuat muqaddimahnya ini sebelum selesai menulis tafsirnya, sembari beliau mengatakan nanti akan aku beri nama setelah selesai karya tafsir ini bi taufiqillah wa in'amihi, dengan nama Irsyadul Aqlis Salimi ila Mazaya Al-Kitabil Karim. Jadi kitab ini juga namanya langsung disebutkan oleh Imam Abu Su'ud ya. Jadi kitab yang langsung dinamakan oleh sang mu'allifnya. Baik. Nah, ini bagaimana catatan ya, bagaimana komentar Syekh Az-Zahabi, wa min huna yatabayyanu lana anna Abu Su'ud ya'tamidu fi tafsirihi ala tafsir Kasyafi wal Baydawi wa ghairihima mimman taqaddama. Nah, dari informasi muqaddimahnya ini kita simpulkan bahwa Syekh atau Imam Abu Su'ud ya memang menjadikan tafsir Al-Kasyaf, tafsir Al-Baydawi, Anwarut Tanzil ya, dan tafsir-tafsir yang lain sebagai
referensinya. Ghairu annahu lam yaghtarru bima ja'a fil kasyaf min al-i'tizalat. Nah, namun ada sisi positifnya ya ikhwan. Sekalipun Imam Abu Su'ud ini memuji tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, tapi beliau tidak tidak terpengaruh dengan paham Mu'tazilahnya Al-Zamakhsyari. Artinya Imam Abu Su'ud ini seorang ahli sunnah wal jamaah yang jelas ya. Beliau walaupun memuji tafsir Al-Kasyaf yang merupakan tafsir dari kalangan Mu'tazilah, tapi beliau tidak terpengaruh. Jadi beliau hanya mengambil aspek balaghahnya saja. Ya, walihadza lam yadhkurha illa ala jihati tahdhir minha. Nah, karena itulah tidaklah beliau kemudian merujuk referensi tafsir Al-Kasyaf kecuali dalam rangka untuk memberikan tahdzir ya, memberikan peringatan ya kepada para pembaca tafsir Al-Kasyaf. Ma'al jaryani ala madhhabi ahlussunnati fi tafsirih. Yang mana beliau tetap berpegang kepada paham Ahlussunnah ketika menafsirkan Al-Qur'an ya. Walakinna najiduhu qad waqa'a fi ma waqa'a fihi sahibul kasyaf wa sahibu anwari tanzil min annahu dzakara fi akhir kulli suratin hadisan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadliha. Namun kata Syekh Az-Zahabi, beliau sama ya jatuh kepada jatuh kepada kekurangan ya yang itu terjadi pada tafsir Al-Kasyaf ataupun tafsir Al-Baydawi terkait dengan beliau mengutip juga hadis-hadis dari Nabi terkait dengan fadilah surat-surat Al-Qur'an yang hadisnya itu banyakkan dhaif bahkan palsu. Ya wa mali qari'aha minas thawabi wa ajindallah. Begitu juga hadis-hadis tentang pahala membaca surat-surat tertentu ya, ma'anna hadil ahadits al-mawdu'ah ma'anna hadil ahadits mawdu'atun bi ittifaqi ahli ilmi jami'an. Padahal hadis-hadis seputar masalah keutamaan surat-surat Al-Qur'an itu tadi yang dikutip pertama kali oleh Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, kemudian dikutip oleh Al-Baydawi dalam Anwarut Tanzil ya, dan diikuti oleh Abu Su'ud dalam Irsyad Aqli Salim. Rupanya itu semua adalah hadis-hadis yang menurut penelitian para ulama adalah hadis palsu. Jadi artinya Syekh Az-Zahabi memberikan catatan ya, meskipun sisi positifnya ada dan ini sangat besar ya, di mana beliau tidak terpengaruh dengan paham Mu'tazilahnya Imam Az-Zamakhsyari, tapi beliau terpengaruh dengan pengutipan hadis-hadis palsu terkait dengan masalah fadlus suwar ya, keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini muqaddimah dan manhaj yang beliau gunakan ya. Nah, sekarang apa saja isu-isu dari tafsir Abu Su'ud ya, isu-isu tafsir Abu Su'ud yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi. Yang pertama, inayatuhu bil kashfi an balaghatil Qur'an wa sirri ijazihi. Nah, beliau yang pertama sangat ya konsentrasinya itu, sangat perhatiannya itu terhadap aspek balaghatul Qur'an ya, bagaimana beliau ingin mengungkap sisi kesusastraan Al-Qur'an ya, dan bagaimana ingin menjelaskan ijaz balaghi dari Al-Qur'an. Nah, ini sisi yang dominan di dalam tafsirnya. Ya, qala Syadzabi qara'tu fi hadza tafsir falahattu alaihi ghairu ma taqaddama annahu kahtu inaya bisabqil ibara wa tawdiha muli'u kullil wulu'i bin nahiyatil balaghiyatil Qur'an. Jadi kata Syekh Az-Zahabi ya, kalau kita membaca tafsirnya dan aku telah membacanya ya, bahwa beliau sangat banyak sekali perhatiannya terhadap membuat ungkapan-ungkapan ya balaghah di dalam tafsirnya. Bahwa yahtamu bi an yakshifa an nawahil Qur'an al-balaghiyah, di mana beliau sangat perhatian sekali untuk menjelaskan, untuk mengungkap ya aspek nawahi Al-Qur'an al-balaghiyah, aspek sisi kebalaghahan Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam masalah tasbihnya, dalam masalah masalnya, dalam masalah tauriyahnya, dalam isti'arahnya, itu yang beliau angkat ya. Wasyar ijazihi fi nuzumihi wa aslubihi, dan juga apa yang menjadi rahasia-rahasia aspek kebalaghahan Al-Qur'an ya, dari sisi rangkaian ayat Al-Qur'an. Wa bil khasah fi babil fasli wal wasl wal ijaz wal itnab wal taqdim wal ta'khir wal i'tirad wal tabdil ya. Nah, ini bab-bab dalam ilmu balaghah yang beliau banyak kaji di dalam tafsirnya ya. Fasal, wasal, ijaz, itnab, takdim, takhir, dan seterusnya. Kama annahu yahtamu bi ibda'il ma'ani ad-daqiqah. Nah, sebagaimana beliau juga sangat perhatian sekali untuk mencari makna-makna ya yang diungkapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat rinci ya, baina fayyatiha. Mimma la yakadu yazharu illa liman utiya hafdhan wafiran minal ma'rifah bi daqaiqil lughatil arabiyyah. Yang mana kemampuan ini ya, kemampuan menyingkap mana-mana dari alfaz Al-Qur'an, dari tarkib-tarkib Al-Qur'an itu ya, tidaklah bisa dilakukan kecuali orang yang memang banyak menguasai ilmu tentang daqaiqil lughah al-arabiyyah. Kecuali mereka yang memang menguasai ilmu seputar bahasa Arab yang lebih detail. Tapi unik ya ikhwan ya. Ini kita kalau
bicara tentang tokoh-tokoh bahasa Arab itu ya, malah kebanyakan itu bukan kebanyakan ya, yang terkenal itu malah bukan orang Arab ya. Si Bawai itu orang Persia, Abu Su'ud itu orang Konstantinopel, ya, orang Romawi. Lalu ada Imam Abu Hayyan, ya nanti kalau kalian sudah kita baca Abu Hayyan ya, itu Imam Abu Hayyan berasal dari Andalus ya. Ini tokoh-tokoh bahasa Arab di abad-abad ke-8 ke-9 itu malah dari non Arab ya, dari Ajam. Nah, jadi ya mungkin karena mereka merasa tertinggal dari sisi bahasa, artinya semangat belajar bahasa Arabnya sangat tinggi. Ya. Wa yakadu yakunu sahibuna huwa awwalu mufassirin dan mubarrizina fi hadhihi nahyah. Nah, kata Syekh Az-Zahabi belum memberikan apresiasi bahwa ya inilah sosok mufassir yang beliau lah yang pertama ya, yang paling unggul dalam bidang balaghatul Quran setelah sebelumnya melampaui Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf dan Al-Baydawi dalam Anwarut Tanzil. Ini konsentrasi pertama beliau yang sangat besar. Yang kedua, ihtimamu bil munasabat wa ilmamuhu bi ba'dil qiraat. Nah, Imam Abu Su'ud juga sangat perhatian terhadap munasabatul Quran ya. Munasabat itu korelasi ayat. Antara suar ya, antara awal ayat, awal surat dengan akhir surat. Nah, itu sangat konsentrasi juga munasabat ya. Korelasi antara ayat dan surat Al-Quran. Dan begitu juga beliau sangat ilmam itu sangat perhatian juga terhadap aspek qiraat Al-Quran. Wa nalhazu ala Abi Su'ud fi tafsirihi annahu katsiran ma yahtammu bi ibda' wujuhil munasabat. Nah, kita juga dapati dalam tafsirnya itu beliau sangat perhatian sekali terhadap aspek munasabat ya di dalam tafsirnya antara ayat-ayat Al-Quran. Jadi aspek korelasi antara ayat ya. Jadi misalnya antara ayat dalam surah Al-Baqarah ya, itu ayat pertama ayat tentang masalah orang kafir, orang beriman, itu beliau cari bagaimana munasabahnya. Kamana hazu alaihi an ya'ridu ahyanan li dzikri qiraat. Nah, begitu juga beliau akan kita dapati menyebutkan beberapa qiraat walakin biqadarin ma yuwaddihu bihil makna. Namun penyebutan qiraat Al-Qur'an ini sebatas hanya untuk menjelaskan makna yang beliau inginkan untuk diungkap ya. Wala yatawassa kama yatawassa'u ghairuh. Di mana beliau tidak selalu memperluas pembahasan tentang qiraat, sekedar untuk menjelaskan makna saja. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, ini yang kedua. Lalu isu yang ketiga terkait dengan iqlaluhu min riwayatil Israiliyat. Nah, beliau sangat sedikit sekali yang mengutip riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, ini sisi positif kalau menurut Syekh Az-Zahabi ya. Wa min nahiyatil ukhra najid annahu muqillun fi sardil Israiliyat. Nah, sisi yang lain kita dapati beliau sangat sedikit sekali mengutip riwayat Israiliyat. Ghairu muli'in bi dzikriha wa idzakara ahyanan. Ya, tidak terlalu banyak beliau sebutkan meskipun ada yang disebutkan ya. Fa inna la yadhkuru ala sabil jazmi biha. Ya, dan di samping itu juga beliau tidak menyebutkannya untuk menegaskan maknanya ya, wal qata bi sihhatiha, atau tidak menegaskan kesahihan riwayatnya ya. Bal yadhkuru dzikr riwayat bi qoulihi ruwiya. Jadi beliau hanya menyebutkan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak yakin kebenaran Israiliyat, yang menunjukkan beliau itu sebenarnya ragu terhadap Israiliyat. Maka beliau menyebut dengan kata ruwiya, diriwayatkan. Ini namanya disebut dengan sighatut tamrid ya ikhwan ya, bukan sighatul jazm ya. Jadi beliau menyebutnya dengan riwayat-riwayat yang seakan tidak terlalu yakin dengan Israiliyat ya. Mimma yushiru bil dha'fiyah, yang mengisyaratkan kalau beliau menganggap lemah riwayatnya, wa in kana la yaqubu 'alaiha, meskipun beliau tidak kasih catatan langsung pada zalika, wala allahu yaqtati bi hadzal isyarah. Bisa jadi karena beliau merasa cukup dengan isyarat ruwiyah atau qila ini tadi menunjukkan bahwa riwayat itu lemah ya. Misalnya, famasa inda tafsir qouli ta'ala fil ayatil khamis wa salatin min suratin Naml. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yaji'u mursalun. Nah, ini kisah Bilqis dan Sulaiman ya. Yaqulu ruwiya annaha ba'atat khamsami'ati gulamin alaihim thiyabul jawari. Diriwayatkan bahwa Bilqis itu mengutus atau mengirim hadiah kepada Sulaiman sebanyak 500 budak ya. Yang setiap budak itu alaihim thiyabul jawari wa huliyihimul usa asawir wal atwaq ya. Kemudian mereka memakai perhiasan-perhiasannya. Ila akhiri ma dzakarahu min al-qissatil ajibatil gharibah. Ya, dan kisah-kisah lain yang aneh lah gitu ya dalam Israiliyat. Wa ma'adzalika falam yaqib 'alaiha. Namun meskipun beliau nukil, dia pun tidak memberikan komentar. Wala bi kalimah wahidah, walaupun dengan satu kalimat. Nah, wala ittafa kama qultu, ya bisa jadi karena beliau mencukupkan dengan kata-kata ruwiyah ini tadi yang mengisyaratkan bahwa beliau meragukan kesahihannya. Ya. Baik. Kemudian yang lainnya riwayatuhu an ba'di man ishtahara bil kadzib. Nah, di samping itu beliau juga ditemukan ya menukil riwayat-riwayat dari orang-orang yang dikenal sebagai pendusta.
Artinya beliau juga menukil riwayat-riwayat hadis-hadis yang lemah ataupun palsu dalam tafsirnya ya. Kama nulahidu alaihi annahu yarwi ba'dal qasas an tariqil kalbi an Abi Shalih. Nah, ini misalnya seperti beliau menukil kisah ya dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Kalbi an Abi Shalih ya. Pamasalan inda tafsir qouli ta'ala fil ayatil 15 wa ma ba'daha min surati Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal. Al-ayat ila akhir kisah najiduhu yaqul ya wa aslu qissatihim ma rawahul Kalbi an Abi Shalih. Nah, beliau menukil riwayat Al-Kalbi an Abi Shalih. Ini kalau kalian ya ikhwan membaca tafsir kajian Syekh Az-Zahabi ya terhadap tafsir Al-Tabari, nah beliau mengatakan bahwa jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih nanti dari kepada Ibnu Abbas ini adalah jalur riwayat yang lemah ya, bahkan dikatakan juga banyak hadis palsunya. Nah, ini diriwayatkan bahwa anna Amr ibn Amir min auladi Saba ya wa bainahuma 12 aban. Nah, jadi diriwayatkan bahwa Amr bin Amir itu anak-anak dari Saba yang antara keduanya terdapat 12 nenek moyang keturunannya. Wa huwa ladzi yuqalu lahu Muziqiyah ibn Ma'is Sama ya akhbartuhu tariqatal kahinah bi qurabi Sa'di Ma'rif wa taghriqi sayyidil Arab al-jannatain. Ini kisah tentang dimustakannya ya kota Saba dengan banjir besar ya. Wa yamdi fi dzikri riwayat ukhra an rijal akhar, lalu menyebutkan riwayat lain dari rawi-rawi yang lain. Mal ilmi anal kalbi muttahabil kadhib. Padahal kita tahu bahwa Al-Kalbi ini adalah seorang yang tertuduh sebagai kadzib. Berarti hadisnya itu matruk ya, atau hadisnya itu munkar. Faqad qala Suyuti fi Khatimatid Durrul Mansur manastuhu. Nah, Imam Suyuti dalam khotimah kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur, beliau mengatakan Al-Kalbi istahamuhu bil kadzib. Ya, jadi Al-Kalbi ini tertuduh sebagai pendusta waqad maridha. Ya, faqala li ashabihi fi maradi, dan ketika beliau sakit itu beliau pernah menginformasikan bahwa beliau banyak mendustakan hadis ya. Kullu syai'in haddatstukum an Abi Shalih kadzib. Jadi kata Al-Kalbi, setiap riwayat yang aku sampaikan atau aku sandarkan kepada Abi Shalih itu semua adalah riwayat palsu. Nah, jadi dia ngaku nih ya di saat beliau sakit sebagai bentuk taubatnya ya. Walakin najid Abbas Su'ud yukhallisu min tabi'ati hadhihi riwayat allati sarradaha bi qawlihi akhiran wallahu ta'ala. Tapi beliau Abu Su'ud ini kemudian seakan-akan ingin keluar dari kesalahannya itu tadi gitu ya. Ingin keluar dari kesalahannya mengutip riwayat Al-Kalbi dengan mengatakan di akhirnya wallahu ta'ala a'lam. Jadi seakan beliau tidak bertanggung jawab dengan riwayat palsu yang disampaikan oleh Al-Kalbi ini. Wa hadza yush'ir bi annahu yashukku fi sidqiha wa sihhatiha. Tapi ini tidak ada masalah, kata Syazali, ini menunjukkan beliau sendiri ragu ya, bahwa Abu Su'ud itu juga ragu terhadap kesahihan riwayat dari Al-Kalbi dengan mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Karena biasanya ulama itu kalau yakin hadisnya sahih ya sudah beliau sampaikan atau mereka sampaikan tanpa menyebut kata wallahu ta'ala a'lam ini. Jadi wallahu ta'ala a'lam ini sebagai bentuk tawadhu'nya ulama ya, kalau masih ragu terhadap apa yang dinukil. Kemudian iqlaluhu min dzikril masail fiqhiyah. Nah, beliau juga sangat sedikit sekali ya mengutip persoalan-persoalan fikih ya, walaupun beliau mazhabnya Hanafi tapi tidak terlalu banyak. Kadzalika najid Abbas Su'ud rahimahullah yata'arradu fi tafsir li ba'dil masail fiqhiyah walakinnahu muqillun jiddan. Nah, kata Syazali beliau juga ya memang kalau ketemu dengan ayat ahkam tetap dibahas fikihnya tapi sangat singkat sekali. Wala yakadu yadkhulu fil munaqashat al-fiqhiyah wal adillah al-madhhabiyah. Ya, dari kita dapati beliau tidaklah masuk dalam perdebatan fikih ya terkait dengan masalah hukum ini. Bal najiduhu yasjudul mazhab fil ayat wala yajidu alaiha ala dzalik ya. Tapi kita dapati beliau cukup hanya menyebutkan mazhab-mazhabnya saja tanpa kemudian memperdebatkan landasan dan argumentasi setiap mazhab. Nah, contohnya pamasalan inda qouli ta'ala fil ayati mi'ataini khamsa wa ishrin ya min surat al-Baqarah la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ini masalah sumpah ya. Al-ayah najiduhu ya'ridu lil khilafil madhhabi fi tahdidi ma'na al-yaminil lagwi. Nah, kita dapati beliau menyebutkan perbedaan mazhab tentang makna sumpah lagu ya, sumpah sia-sia yang tidak ada kafarat. Apa yang dimaksud dengan sumpah lagu ini? Wa qad ikhtalafa fihi. Ya, beliau katakan definisinya diperselisihkan ulama. Fa indana huwa an yahlifa ala syai'in yadhunnuhu ala ma halafa alaihi tsumma yazharu khilafahu. Jadi menurut kami ya mazhab Hanafi maksudnya bahwa yang dimaksud dengan sumpah lagwi ini yang tidak ada kafarat adalah sumpah yang seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia kira itu benar tapi rupanya faktanya tidak sesuai dengan apa yang dikira. Fa innahu la yuqsadu fihil kadzib.
yang mana hal tersebut tidak dimaksudkan untuk berdusta dengan sumpahnya. Ya, wa inda Syafi'i rahimahullah wa qaulul Arab, ya, dan Imam Syafi'i berpendapat, nah ini dikutip juga oleh Abu Su'ud, bahwa yang dimaksud dengan al-yaminul lagwi itu adalah seperti perkataan orang-orang Arab, la wallahi wa bala ya wallahi. Bala wallahi ya, la wallahi, bala wallahi ya, bimma yu'akkiduna bihi kalamahum. Yang tujuannya hanya sebagai taukid, bukan sebagai yamin, bukan sebagai sumpah ya. Min ghairi ikhtaril halafi bil bal, yang mana tidak diniatkan itu sebagai sumpah tapi sebagai taukidul kalam saja. Nah, ini beliau sebutkan khilaf antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ya. Tapi beliau tidak menyebutkan nih apa dalil masing-masing ya atau apa yang kuat ya. Cukup beliau sampaikan ini mazhab Hanafi, ini Syafi'i, selesai gitu ya. La yazidu ala zalika bal yamdi fayajil ayat ala qaul Hanafiyah. Lalu beliau tidak menambahkan lagi ya kecuali ditambahkan dengan mazhab yang beliau anut yaitu mazhab Hanafi. Dan yang terakhir ya ikhwan, isu lainnya yang dikaji oleh Syadzabi, tanawuluhu lima tahtamiluhul ayat min wujud i'rab. Nah, beliau juga kemudian membahas aspek i'rabnya ya. Jadi aspek nahwu dari Al-Qur'an, i'rab yang nanti memang memberikan sumbangan makna yang bisa saja beragam dari ayat-ayat Al-Qur'annya. Kama nalhadzu alaihi annahu ya'ridu ahyanan lin nahiyatin nahwiyah. Nah, kita dapati juga beliau juga mengkaji aspek nahwu Al-Qur'an. Idza kanatil ayah tahtamilu aujuhan min i'rab. Kalau memang ayat itu mengandung lebih dari satu i'rab ya, atau beberapa wujuh ya. Misalnya posisinya sebagai fa'il atau sebagai dhorob gitu ya, atau sebagai apa, itu beliau kaji. Wa yanzil ayah ala ikhtilafil a'arif. Lalu beliau menjelaskan makna ayat tergantung kepada aspek i'rabnya. Wa yurajjihu wahidan minha, tapi kemudian tetap merujukkan salah satu makna wa yudallilu ala rujhani. Lalu menyebutkan apa dalil atau argumentasi dari tarjih yang dilakukannya atas suatu makna. Dan di sini Syadzabi tidak berikan contoh ya. Nanti bisa ya kalian baca sendiri kalau penasaran tentang bagaimana aspek i'rab nahwu dari Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya. Terakhir wa ala jumlah ya, kesimpulan akhirnya fal kitabu daqiqun ya, fal kitabu daqiqu ghayatud diqqah. Jadi Syadzabi memberikan penilaian ya, intinya kitab ini sangat detail ya, sangat rinci aspek balaghahnya ya, aspek kesastraannya ya. Ba'idun an khalatit tafsir bima la yattasilu bihi. Yang mana beliau sangat dalam tafsirnya itu ya tidak terlalu menyebutkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tafsir. Jadi ini termasuk tafsir Al-Qur'an yang bisa dikatakan tidak terlalu bertele-tele hingga tafsirnya tidak keluar dari ayat Al-Qur'an itu sendiri ya. Ghairu musrifin, tidak berlebihan ya. Fima yatarru ilaihi minat takallum an ba'din nawahid al-ilmiyah. Ya, beliau tidak terlalu berlebihan dalam menulis tafsirnya, yang mana beliau tidak terlalu banyak membahas aspek-aspek keilmiahan ya. Artinya tidak masuk hal-hal yang bersifat ilmu-ilmu di luar Al-Qur'an, ya, ilmu fikihnya, ilmu ilmu yang lain lah yang kemudian biasanya atau ilmu nahwu seperti tafsir Abu Hayyan misalnya yang itu kadang akhirnya tidak lagi dikenal sebagai kitab tafsir. Jadi beliau tetap fokus dalam tafsirnya. Wa huwa marja'un muhim. Nah, Syadzabi memberikan apresiasi bahwa ini adalah referensi yang sangat penting dalam tafsir. Ya'tamidu alaihi katsirun mimman ja'a ba'dahu minal mufassirin, yang dijadikan rujukan oleh mufassir-mufassir yang datang setelahnya. Ya, wa qatubiya hadza tafsir miraran. Dan tafsir ini seringkali dicetak berulang kali wa huwa yaqa'u fi khamsati ajza' ya. Dicetak sebanyak 5 jilid mutawassitatul hajmi, yang tidak terlalu tebal ya, pertengahan. Jadi jumlah kitab tafsir Abu Su'ud Irsyadul Aqlis Salim ila Mazaya Al-Kitabil Karim, ini jumlahnya ada 5 jilid ya, yang setiap jilidnya mutawassitatul hajmi ya. Baik. Nah, inilah kitab tafsir Imam Abu Su'ud ya ikhwan ya, dengan beberapa isu yang tadi dikaji oleh Syadzabi. Ala kulli hal ini tafsir yang banyak diapresiasi ya oleh Syadzabi, walaupun tadi ada beberapa catatan, namun catatan itu sepertinya sudah dimentahkan juga oleh Imam Abu Su'ud sendiri ya. Misalnya seperti Israiliyat, nah beliau kemudian menggunakan Sighatul Tamrid, lalu kemudian mengutip dari Al-Kalbi lah, tapi menggunakan kata wallahu a'lam. Nah, itu kesannya sudah beliau tahu sebenarnya Israiliyat itu bermasalah. Beliau tahu bahwa riwayat Al-Kalbi itu dhaif atau lemah atau palsu ya, tapi kemudian tetap beliau kutip. Dan akhirnya beliau beri catatan dengan singkat.